wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir pada majelis kita parenting yang insyaallah setiap bulan kita laksanakan. Kita masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir pada acara bulanan kita. Kemudian selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat di yaumul akhir nantinya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya pada hari ini. Pada majelis kita yang berkah ini, supaya majelis kita menjadi berkah, mari kita dengarkan tilawah dari Mbak Nasyita. Kepada Mbak Nasyita dipersilakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31 sampai ayat 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wakulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati min rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassirul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu,
Maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah orang penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Nasita. Semoga menjadi pemberat amal jariah kita bagi yang membacakan maupun bagi yang mendengarkan. Kemudian kita menginjak pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Ustazah Dewi, kami persilahkan. Terima kasih, Saudara Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Samsul sebagai pembicara pada kesempatan hari ini, kemudian pada pengurus komite, Bapak Ketua Komite SDIT Insan Mulia atau yang mewakili, kemudian yang saya cintai karena Allah, ayah, bunda, wali murid SDIT Insan Mulia sekalian, serta ustaz-ustazah yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan pertemuan ini memberikan keberkahan untuk kita semua, gitu ya. Pada kesempatan hari ini, sengaja temanya diambil tentang kesehatan, gitu ya, karena memang pada bulan-bulan ini ya, kita memasuki musim penghujan, gitu ya. Kemudian juga di masa masih musim pandemi seperti ini, mudah-mudahan nanti apa yang dipaparkan oleh Bapak Samsul bisa memberikan pencerahan untuk kita semua, memberikan informasi baru terkait dengan perkembangan bagaimana pandemi khususnya di Kota Malang ataupun pada umumnya seperti apa, begitu ya. Karena info yang saya dengar sudah bermutasi begitu luar biasanya ya, virus ini. Kita tidak tahu apakah kondisinya seperti apa besok, lusa, ataupun bulan depan, minggu depan, ataupun berapa bulan ke depan, kita tidak tahu, gitu ya. Nah, untuk minimal untuk pada bulan-bulan ini, setidaknya kita bisa mengantisipasi, begitu ya, meningkatkan kewaspadaan kita, kesehatan diri kita dengan menjaga makanan ya, makanan dan pola hidup yang tetap sehat seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena mengingat juga Bapak Samsul ada acara, begitu ya, tidak bisa full mungkin membersamai kita. Jadi mungkin teman-teman panitia satu saja bisa mengefektifkan waktu untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya, gitu ya. Mungkin dari saya cukup. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Ustazah Dewi atas sambutannya. Pada hari ini kita akan parenting pada hari ini, yaitu materinya tentang menjaga kesehatan dan stamina keluarga yang akan disampaikan oleh Ustadz Samsul. Sebelum kita sampai pada acara inti, mari kita simak sebentar, yaitu presentasi dari saudara kita. Mungkin ini yang informasinya bermanfaat bagi teman Ananda yang kelas 6 G. Dari perwakilan SMP IT Usman bin Affan Sidoarjo. Kepada perwakilan monggo dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari SCPIT Usan B. Advan Sidoarjo. Kami akan memaparkan sedikit sekolahan kami yang ada di daerah Sidoarjo. Alhamdulillahilladzi anzala ala kitab wa lam yaj'al iwaja asyhadu alla ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dan segenap Ustadz Insan Mulia. Yang kami hormati Bapak Samsul sebagai pembicara hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Komite Sekolah dan juga tak lupa Bapak Ibu wali murid atau ayah bunda Insan Mulia. Kami di sini akan sedikit memaparkan sekolahan kami, yaitu tentang sekolah Usman B. Advan Sidoarjo. Jadi sekolahan kami merupakan sekolah modern boarding for Hafiz dan Nafisa, di mana menurut beberapa pengertian yang kami dapatkan, bahwasanya sekolah saat ini yang pertama itu sekolah bukan bengkel atau pabrik yang bisa memproduksi anak-anak seperti pada yang diharapkan orang tua. Yang kedua, sekolah di Indonesia kini menjadi fokus pada pencapaian kuantitatif yang diukur, yang bisa diukur dan dimaksud, dan pencapaian yang dimaksud antara lain adalah nilai-nilai yang tinggi dan banyak hafal atau rumus-rumus. Ya, yang ketiga, tapi di sini sayangnya kuantitatif ini sangat mudah digantikan oleh robot dan mesin. Robot lebih mudah menghitung, lebih menghafal, dan lebih mudah menghafalkan teori yang ada. Sehingga lebih giat bekerja sehingga menggantikan lapangan kerja di masa akan datang. Sedangkan kami memiliki program yaitu 5 kuat. Yang pertama, harapan kami tentang kuat fisik. Yang kedua, kuat spiritual. Yang ketiga, kuat emosional. Yang keempat, kuat intelektual. Dan yang kelima, tentang kuat finansial. Di mana program kita yang pertama, yaitu harapan kami anak-anak bisa dalam waktu 3 tahun itu bisa menghafal 30 juz. Kemudian bisa multibahasa yang kita harapkan, bisa memiliki leadership, kemudian memiliki kemampuan bahasa Arab, di mana nanti kita akan mengajarkan anak-anak yang praktek langsung di Rasah Kasah Ma'had Al-Azhar di Kairo. Kami memiliki program ekstrakurikuler wajib, di mana yang tadi yang kita sampaikan tentang program fisik, yaitu anak-anak kita harapkan bisa berenang, kita latih berenang tiap minggu. Jadi berenang itu bukan hanya sebagai refreshing, tapi sebagai kemampuan untuk menjaga dirinya supaya memiliki kualitas bukan hanya sehat, tapi juga bugar, dan juga yang harapan kami yang terakhir adalah tentang terampil dari kesehatan itu. Selain itu, kami juga mengajarkan tentang panahan dan juga berkuda. Selain ekstrakurikuler pilihan wajib, kita juga memiliki ekstrakurikuler berbagai macam pilihan yang ada yang sesuai dengan kemampuan anak-anak. Tak lupa bagi putri santri putri, kami mengajarkan untuk memasak dan juga menjahit, karena saat ini itu yang kami rasa lebih penting di situ. Sedangkan untuk pemenuhan gizi, sekolahan kami dibantu oleh ahli gizi Jawa Timur, yaitu Ustadz Agus Siwardoyo. Jadi besar harapan kami untuk memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan, terutama kami mengharapkan putra putri yang bisa menghafal Al-Quran, tapi juga memiliki kekuatan fisik yang memadai, karena sesuai dengan hadis Rasulullah, di mana mukmin yang lebih kuat, lebih dicintai daripada mukmin yang lemah.
Dan Bapak Ibu, kami memiliki program selain yang di atas, kami juga akan menawarkan beberapa program beasiswa bagi guru ngaji, duafa, dan juga program gratis bagi anak yatim yang bisa disekolahkan di tempat kami. Mungkin sedikit paparan dari kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga bisa memaparkan sekolahan kami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun dari perwakilan SMP ID Utsman bin Affan. Monggo untuk Ananda kelas 6 yang membutuhkan informasinya bisa menghubungi perwakilan tadi. Okay? Kita lanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu acara inti kita, materi tentang menjaga kesehatan dan stamina keluarga yang akan diisi oleh Ustadz Saiful. Pada Ustadz Samsul Bahri. Mohon maaf. Yang akan menjadi moderator yaitu Ustadz Dias. Oke. Saya sebagai MC menyerahkan diskusi kita kepada Ustadz Dias. Monggo Ustadz Dias. Oke, matur nuwun Ustazah Rizky. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara parenting sekolah kita. Dan hari ini adalah seminar parenting yang akan narasumberi oleh Ustadz Syamsul Bahri, SKAP, Ketua PP IPDI, tentang menjaga kesehatan dan stamina keluarga. Sebelum itu, saya akan menyampaikan kurikulum vitae pemateri kita. Nama lengkap Muhammad Syamsul Bahri, kelahiran Banyuwangi, tanggal 10 bulan September tahun 1973, yang sekarang beralamat di Jalan Merpati Utara, nomor 27A, Malang. Untuk emailnya muhsyamsul@gmail.com. Riwayat pendidikan beliau adalah SD dan SMP-nya di Banyuwangi, mulai lulusan tahun 1986 sampai 1989. Waktu lulus SMP-nya. Kemudian di SMPK ada di Malang, yaitu 1993. Kemudian mengikuti Akademi Perawatan tahun 2002 di Kota Malang, dan juga S1 Keperawatan mendapatnya di tahun 2010 di Kota Malang. Beliau juga mengikuti banyak pelatihan. Pelatihan tersebut adalah HD di Malang pada tahun 2003, kemudian CAPD di Jakarta pada tahun 2009, implan peritonoskop CAPD di Malaysia pada tahun 2010, kemudian pelatihan CAPD lagi di Bandung pada tahun 2018 yang baru-baru ini ya. Kemudian beliau juga sudah memiliki kompetensi asesor BNSP dan HD BNSP di Jakarta pada tahun 2018. Pekerjaan beliau saat ini adalah perawat dialisis yang dimulai pada tahun 2004.
Tapi beliau sebelumnya pada tahun 1993 sudah menjadi perawat di pavilion, dan pada tahun 2002 sampai 2004 beliau menjadi perawat penyakit dalam. Semuanya berada di RSU Dr. Saiful Anwar, Kota Malang. Organisasi saat ini yang beliau ikuti adalah PPGI, dan IPDI pada tahun 2009 sampai yang baru-baru ini beliau menjadi ketua PP IPDI jabatan tahun 2016 sampai 2021. Jadi pemateri kita tentang kesehatan dan menjaga stamina keluarga adalah tepat Ustadz Syamsul Bahri. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, monggo Ustadz Syamsul Bahri, saya serahkan materi kepada beliau. Baik, terima kasih Ustadz Tias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina karim Muhammad ibn Abdullah. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Ya, saya jelas, Ustaz. Oke. Gambar saya terlihat ini? Jelas. Nggih, terlihat. Oh ya, insyaallah. Baik. Bismillah. Pertama kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat, salah satunya selain nikmat iman dan Islam juga nikmat kesehatan dan kesempatan, ya. Dua nikmat ini kadang-kadang kita agak lupa, ya. Diberikan sehat tapi gak sempat, diberikan sempat tetapi gak sehat, ya. Jadi insya Allah dua nikmat ini yang kadang-kadang kita agak lupa. Semoga kita semuanya yang ada di sini, keluarga besar SDIT Insan Mulia senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan, sehat untuk dimanfaatkan dengan kesempatan yang sebaik-baiknya, ya, tentu dengan hal-hal yang positif. Terima kasih. Saya di sini ya akan mungkin lebih banyak diskusi ya nanti terkait dengan saya diminta untuk menyampaikan ini, temanya menjaga kesehatan dan stamina keluarga dengan makanan sehat, ya. Jadi memang ininya ke arah makanan sehat, kemarin saya diminta ini. Baik, terkait dengan ini nanti ada beberapa hal yang tadi diminta oleh Ustazah Dewi selaku kepala sekolah dan mungkin yang lainnya. Jadi nanti kita akan berbicara seputar terkait dengan update COVID-19, COVID-19 dan kemudian upaya pencegahan dan menu seimbang untuk menjaga kesehatan kita. Jadi mungkin kita mulai dari update sekarang terkait dengan kondisi coronavirus ini. Seperti yang kita ketahui, jadi coronavirus 19 ini dimulai Desember 2019, di mana saat itu adalah merupakan suatu kumpulan kasus yang tidak diketahui asalnya, yaitu berupa gangguan pernafasan akut yang terjadi di Wuhan, Hubei, Cina. Jadi saat itu yang terjadi memang yang diserang adalah pada sistem saluran pernafasan, sehingga yang terkena adalah mereka memang orangnya sesak. Nah, kemudian penyakit ini baru setelah keren kemudian dikategorikan sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome SARS Coronavirus 2. Jadi karena memang sejenis dengan SARS yang satu yang dulu kita mengenalnya ya kayak flu burung dan sebagainya itu hampir sama. Tapi jenis virusnya sama, tetapi ini dia memiliki daya penghancur lebih 2 kali lipatnya, bahkan lebih, dan sifatnya dia mudah sekali beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Kalau kita lihat misalnya, contohnya perubahan nama. Ketika ini kasusnya Desember 2019, 11 Februari 2020 perubahan nama ini ya, kemudian karena memang yang diserang adalah sistem pernafasan, saat itu kemudian menjadi konsensus bersama dikatakan sebagai menjadi COVID ya. Jadi karena memang bentuknya seperti corona gitu dikatakan COVID-19. 11 September, 29 Februari
11 Februari. 29 Februari 2020, ya, Otoritas Kesehatan Cina mengumumkan ada 79.389 kasus yang terkonfirmasi infeksi coronavirus, ya. Dan dari itu 2.838 diantaranya meninggal di 3 provinsi. Jadi dari 79.000, 2.000 diantaranya meninggal. Barulah kemudian di tanggal yang sama, 29 Februari inilah di Wuhan ada peningkatan kasus. Dari ini 48.000 sekian kasus dengan 2 kasus kematian. Ini dengan terkonfirmasi di hari yang sama. Jadi satu hari sedemikian banyaknya. Nah, sekarang kita ngomong situasi saat ini di Indonesia. Coba kita perhatikan, ya. Saat ini kasus di Indonesia sekitar 200.000 kasus. Memang data saya agak lama, kemarin saya ngambil di ini tanggal 8 September ya. Tapi coba kita perhatikan kasusnya dari hari ke hari, perubahan. Dari 2 kasus ke 50.000 kasus memerlukan waktu 115 hari, ya. 2 Maret sampai dengan 25 Juni. Dari 50.000 ke 100.000 butuh 32 hari. Ya kan? Nah, ini kan berarti kan terjadi ledakan yang luar biasa. Ya. Dari 100.000 ke 150.000, 26 hari. Nah, ini sudah mulai ada hal yang janggal di sini. Ya. Kemudian dari 150.000 ke 200.000, 17 hari. Ini 23 Agustus sampai dengan 8 September. Nah, padahal CDC, ya, Center Disease di Amerika, itu mengeluarkan peringatan level 3. Ya. Karena apa? Agar wisatawan menghindari traveling ke Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia berisiko tinggi terhadap COVID-19 ini. Kenapa? Karena dengan layanan medis yang terbatas. Ya, ini ada di berita menurut Reuters, menurut Sydney Morning Herald, ya, semuanya. Bahkan Indonesia di lockdown. 59 negara memblokir warga negara Indonesia masuk ke negara-negara tersebut. Nah, ya, sebuah paradoks sekali, ya, pandemi ini di Indonesia, ya. Dari 450.000 kasus, ya, laju kecepatan penyebaran virus seolah melambat. Kenapa? Karena ternyata tesnya, yang dilakukan testing itu adalah menurun. Sehingga kesannya adalah kasus ini adalah turun atau bahkan melambat. Nah, ini yang harus kita sikapi, ya. Dari 400.000 ke 450.000 hanya hanya 15 hari, ya. Sementara rata-rata tesnya adalah hanya 24.652. Ya, ini hal-hal yang paradoks yang terjadi di Indonesia. Artinya apa? Artinya di sini memang ada data yang memang antara lapangan dengan yang dicantumkan ini memang terjadi perbedaan. Nah, akhirnya ini Indonesia pecah telur, melebihi kasusnya. Ya, kasus dalam rekor kasus perhariannya itu sampai ke angka 4.168 dalam 1 hari, ya. Dengan total kasus, ya, Indonesia saat ini ada 240, ya. Sementara dalam standar WHO itu 30 juta, ya. Ya, ini di sini yang kita perhatikan adalah total angka kematiannya. Dengan tingkat kematiannya adalah 3,9, cukup tinggi dibandingkan dengan standar dari WHO. Ya. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa pandemi ini masih ada. Di Indonesia ini masih ada, gitu ya. Bukan hoax, bukan apa-apa, memang kenyataan memang ada. Dan sekali lagi jumlah kematian akibat COVID di sini sudah menembus angka 15.000 sekian. Ya, dengan tingkat kematian 3,2. Ya. Di mana positif rate-nya, ya, Indonesia itu tingginya adalah 14,37%. Lebih tinggi dari standar WHO. Standar WHO itu kurang dari 5%. Nah, Indonesia itu 14,37. Artinya apa? Artinya ini, salah satunya adalah bahwa tes masyarakat Indonesia yang mendekati standar WHO ini masih kurang. Standar WHO yang dilakukan tes itu minimal 37.892. Kita masih yang dilakukan tes segitu. Sementara standar WHO adalah 38.500. Sementara yang lainnya, ya, ini ada 58.899 kasus, ya, seperti sini. Indonesia hari ini membiarkan sebanyak sekian ini orang yang suspek ini yang tidak dilakukan swab, ya, tidak dilakukan swab atau mungkin
rapid eklia, di mana idealnya angka suspek adalah 0 setiap harinya. Artinya setiap hari ada sekian ini. Ini saya ngambil dana dari Kemenkes kemarin, 13 November 2020. Hanya ini yang terjadi. Ya. Data lagi yang ini data saya sumbernya saya adalah dari World Bank tanggal 16 November. Coba kita bisa bayangkan. Ya, ini Indonesia. Dengan total kasus ada 470.000 sekian, ya. Yang dites itu 5, ya. 5 hanya 5 juta. Sementara total penduduknya 274 juta. Sehingga apa? Sehingga tes yang dilakukan tes itu hanya 1,84% dari total populasi. Bayangkan dengan Amerika. Amerika 50% dari totalnya. Sehingga mungkin beberapa waktu yang lalu kita mendengar Amerika banyak yang positif dan sebagainya. Bahkan presidennya iya karena mereka 50% dari total populasi 330 juta, 31 juta penduduknya itu berarti sekitar berapa? 50%-nya sekitar 170-an lebih ya juta itu dilakukan tes. Bandingkan dengan Brazil, Indonesia hampir sama penduduknya. 274, Brazil 213. Tapi yang dilakukan tes mereka 10%. Ya. Artinya ini hal yang terjadi. Sehingga COVID ini masih nyata. Ya, bahkan kalau di grup sebelah, ya negara sebelah itu mereka sudah menyiapkan untuk serangan tahap kedua. Nah, saat ini kita itu masih belum melewati fase pertama. Nah, ini yang ironi, banyak orang yang merasakan bahwa pandemi ini mereka sudah kelelahan, ya, sudah fatigue, sudah lelah. Nah, beberapa alasannya, ya salah satunya adalah karena memang ya alasan ekonomi dan sebagainya. Ini kondisi yang real di Indonesia. Nah, ini beberapa contoh penyakit yang bisa menyertai COVID. Bagi orang-orang yang memiliki penyakit hipertensi, darah tinggi, hati-hati. 50% pasien yang terkonfirmasi COVID-19 ini lebih mudah menyerang pada orang yang memiliki darah tinggi. Sementara pada orang dengan kencing manis, 34%, orang dengan gangguan jantung, penyakit jantung, ada 19%, demikian juga gangguan ginjal dan penyakit yang lainnya. Stroke juga. Ya, ini saya ngambil dari kemarin, 3 Desember 2020. Indonesia rekor baru, sehari ada 8.369 kasus positif. Ada di Jawa Pos ya ini. Bahkan sampai kemudian Menteri Menakernya ini Jawa Posnya menyiapkan ya dana yang cukup banyak. Artinya ini kalau kita lihat gambar ada lonjakan kasus nasional. Ya. Karena memang prediksi 6 bulan yang lalu bahwa di bulan Desember ini akan terjadi outbreak atau ledakan ini memang benar karena memang orang epidemiologi mengatakan itu. Kita lihat di Malang Raya. Ya, ini sekali lagi ini data ya, saya nyampaikan data. Data di kertas. Sementara data di lapangan wallah alam bisawab. Saya tidak bisa berkomentar. Mungkin para serta semuanya sudah mengetahui lah bagaimana berita yang katanya pejabat di Malang di berita satunya masuk positif, di berita yangnya tidak. Waktu awal-awal itu ya. Ya, saya sebagai tim Satgas yang kebetulan di Rumah Sakit Saiful Anwar, ya hanya tersenyum-senyum saja dengan data yang disampaikan ini, ya. Karena, ya, misalnya saya update pagi ini tadi, karena setiap hari tim kita menyampaikan ini hanya yang khusus ada di Saiful Anwar, padahal kan rumah sakit untuk yang melayani COVID ini kan banyak kita. Ada Rumah Sakit Islam Aisyah, ada Rumah Sakit Islam Unisma, ada RST, ya. Hampir semua rumah sakit itu mereka memberikan bahkan safe house itu juga penuh saat ini. Pasien-pasien pasien Kota Malang kan yang positif terkonfirmasi positif. Ketika di hari isolasi mandiri dari pos rawat inap kan tidak boleh pulang, harus masuk safe house. Safe house sekarang penuh. Bahkan kita sudah menyiapkan kemarin. Sudah ada tinjauan dari Ketua BNPB Nasional, Brigjen Manorta itu ya, itu dari Jakarta itu sudah melihat di Ijen Boulevard sama dengan yang di Polkesma itu juga ada. Artinya coba kita lihat data-datanya, ya, data terbaru kemarin ya ini di Batu relatif stabil ya, tapi penambahannya hanya
33 dari tanggal 2 ke tanggal 3 Desember. Hanya ada 33. Di Malang ya, di Malang Kota Malang misalnya dari 2295 ke 2034 penambahnya 9 ya. Ya, 9 itu dari rumah sakit mana? Dari rumah sakit saya saja perharinya lebih dari 9, tapi tertulisnya di sini. Artinya inilah sebuah paradok kalau kita mempercayai ini. Ya. Bahkan ini di Radar Batu kemarin. Karena sudah dengan adanya new normal, akhirnya justru kemarin terjadi ya lockdown di daerah Ororombo, di Telekung, yaitu satu desa itu ya, hampir berapa itu, satu hari itu ada berapa, hampir 30 orang meninggal ya. Jadi satu keluarga itu kemudian akhirnya meninggal, banyak meninggal. Sehingga Kota Wisata Batu ditetapkan zona merah lagi. Artinya ini kondisi yang real terjadi di sekitar kita di Kota Malang. Sehingga bagaimana, apakah kemudian offline dan sebagainya itu memungkinkan, saya kira kebijakan kita ngikut dengan kebijakan dari Satgas dalam hal ini, ya mungkin dari kalau di kita Kemendikbud juga belum mengeluarkan aturan itu, ya memang kita harus lebih bersabar lagi, ya terutama bagi orang tua, termasuk saya sebagai orang tua, ya terutama untuk ibu-ibu terutama ya, untuk ibu-ibu ini luar biasa ya, bisa mendampingi peran para ustadz-ustadzah, bisa merasakan bagaimana perjuangannya para ustadz-ustadzah untuk mendidik anak-anak kita. Maka mereka lah benar-benar pahlawan, the real pahlawan bagi kita untuk membantu mendidik anak-anak kita. Harus kita hormati, kita dukung ya. Nah, sekarang yang harus kita waspadai dengan COVID ini adalah munculnya klaster-klaster keluarga ya. Jadi ada di beberapa tempat, di Bogor, Bekasi, Semarang, termasuk juga di Malang. Ya, di Malang ini sebenarnya ini bukan 10 ya, sudah tambah lagi ya. Ini saya ambilnya sudah agak lama kemarin. Apa itu klaster keluarga? Ya, terkait dengan COVID ini. Jadi klaster keluarga ini terjadi saat salah satu anggota keluarga terinfeksi virus ini, lalu menularkan ke anggota keluarga lainnya, sehingga satu rumah tangga ini tertular COVID. Dan itu terjadi saat di rumah sendiri. Kenapa? Karena kalau di rumah kan nggak pakai masker, ya kan? Nah, dengan risiko sekali. Ya. Nah, kenapa klaster keluarga itu sangat berbahaya? Satu, karena transmisi COVID ini telah masuk ke satuan unit terkecil dalam sebuah rumah, yaitu keluarga. Ya, struktur terendah kan keluarga. Artinya bahwa segala kebijakan, protokol, dan sistem monitoring yang diterapkan oleh pemerintah itu tidak akan bisa terjadi karena memang ini sudah keluarga. Dalam lingkup dan kultur sosial bangsa Indonesia yang mengutamakan silaturahim, transmisi satu keluarga ke keluarga lainnya akan mempercepat penularan semakin masif. Ya. Kemarin contohnya ini di Bogor ini satu RT semuanya positif karena memang ya ini kita nggak bisa biasanya kalau sore atau pagi itu ketemu dengan tetangga dan sebagainya. Apalagi kalau lingkungan yang padat ya, lingkungan yang padat maka akan sangat cepat sekali penularannya. Dan hal ini ya, diperburuk lagi jika warga yang bergejala enggan melakukan tes ya, karena takut apa? Takut kalau positif nanti dikucilkan ya, diisolasi dan sebagainya. Namun sebetulnya di sini yang berperan adalah kita. Jadi kita menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Adanya perlu sebuah kesadaran. Nah, aktivitas-aktivitas apa saja sih yang bisa menularkan? Ya, contohnya kalau anak-anak kita bermain, orang tua ini berkumpul, PKK, RT, RW, mungkin juga pengajian, ya, atau mungkin sekarang hati-hati sudah banyak orang yang punya hajat, gitu ya. Nah, ini harus hati-hati juga. Ya. Kemudian juga ini liburan. Ketika kita liburan piknik, ya, biasanya kan tempatnya ini kan ramai, orang-orang sedang memperhatikan protokol ini, berhimpit-himpitan dan sebagainya, cari makan yang di luar dan sebagainya. Nah ini contoh-contoh klaster keluarga. Cara mencegahnya tentu ya kita harus memperbanyak. Kalau dari pemerintah ya harus banyak melakukan tes untuk mendeteksi. Dari warga berarti kita harus kita harus taat ya, harus patuh dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Protokol salah satunya terutama untuk wali santri atau mungkin ustadzah, perhatikan protokol VDC ya,
ventilasi diupayakan jangan terlalu menggunakan AC, dibuka jendelanya yang lebar-lebar ya. Kemudian durasi jangan terlalu lama ketemu dalam satu ruangan, apalagi kalau pakai AC. Kemarin kan ada klaster perkantoran dan sebagainya. Kemudian jarak ya, PDC jaga jarak. Ini penting sekali ya, ventilasi, durasi dan jarak ini karena apa? Dengan itu bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya transmisi atau penularan. Nah, sehingga kita harus menyayangi keluarga kita, patuhi protokol kesehatan, ya, patuhi protokol PDC, ventilasi, durasi dan jarak. Ya. Usahakan kita kalau beraktivitas di luar rumah itu untuk hal-hal yang penting saja. Nggak usah jagongan di pos kampling dan sebagainya. Ya. Utamanya bagi kita yang keluar rumah, itu kan enggak kan, Salman kan enggak ono. Batuk pilek apa enggak kan? Enggak. Oh ya wes bagus bagus enggak apa-apa San. Jangan bawa transmisi virus ini ke rumah dan keluarga. Ya. Jadi kalau kita habis dari luar rumah, dari pasar, dari mall, atau mungkin dari yang lainnya, segera saja. Kalau seperti itu harus segera. Diupayakan ganti baju, mandi. Ya, itu banyak. Nah, ini yang kedua kita berbicara mengenai beberapa masalah kesehatan yang sering muncul di musim-musim penghujan seperti yang diminta tadi oleh Saudara Dias sama Saudara Dewi. Jadi beberapa masalah kesehatan yang sering muncul di musim penghujan ini yang harus kita antisipasi. Ya, selain COVID yang masih mengancam di setiap langkah kita, ini flu. Karena memang orang dengan kondisi flu ini, dengan perubahan cuaca ini sangat-sangat rentan sekali, ya, sangat rentan sekali. Karena apa? Karena memang sistem dalam tubuh kita itu memang masing-masing orang memiliki daya tahan yang berbeda-beda. Sehingga ketika daya tahannya kurang bagus, maka dia akan tersebut flu. Ya. Kemudian penyakit diare, hati-hati, ya, diare karena mungkin selain karena perubahan cuaca, suhu, sehingga mempengaruhi di sistem gastrointestinal kita, ya. Juga ada penyakit tipes, ya, hati-hati. Penyakit tipes ini juga biasanya muncul di sini karena salmonella itu suka pada suasana-suasana yang agak lembab, ya, dingin lembab. Kemudian demam berdarah, hati-hati, ya, demam berdarah. Jadi kita masih tetap mengingat, ya, menguras, ya, mengubur, ya, itu tindakan-tindakan yang bisa kita antisipasi dengan suasana di musim penghujan ini. Leptospirosis. Leptospirosis ini penyakit yang muncul karena infeksi dari tikus, ya. Jadi hati-hati kalau ada tikus. Tikus itu bisa menyebabkan penyakit leptospirosis. Gejalanya hampir sama dengan penyakit demam berdarah, ya. Hampir sama, orangnya panas dingin, dan yang khas, ya, khas pada orang dengan leptospirosis ini, dia akan badannya terasa kuning, semuanya kuning, kayak orang dengan penyakit liver, ya, hati, tapi sebetulnya bukan, itu karena infeksi dari leptospirosis ini, sehingga mempengaruhi kadar bahasanya kita adalah bilirubin, zat warna kuning dalam tubuh tersumbat, sehingga dia akan berpengaruh situ. Ya. Kemudian malaria, contoh-contoh beberapa penyakit yang harus kita. Tapi untuk malaria kayaknya di Malang ini kayaknya jarang, ya, belum, jarang ditemukan beberapa kasus. Tips sehatnya di musim penghujan ini, yang pertama, ya, saya sarankan buat saya sendiri, kita semuanya, tolong selalu bawa atau kenakan perlengkapan hujan. Jadi sudah tahu musim penghujan, di sepeda motornya, ya, kalau Pak mobil nggak apa-apa, di sepeda motor kita sediakan apa? Sediakan mantel, ya, atau jas hujan. Ya, jangan lupa eman-eman dengan sepatu kita, lepas sepatu. Nah, nanti lepas sepatu, air kita yang biasanya mungkin jarang kena air, ini kena air hujan dalam waktu yang agak lama, resiko masuk angin, resiko flu, resiko diare pun juga bisa muncul. Ya, kemudian jaga kebersihan, lindungi rumah dan nyamuk. Kita dianjurkan juga untuk mengkonsumsi vitamin ekstra, ya, vitamin golongan vitamin C, vitamin B, ya, itu dianjurkan, ya. Kalau dosis rumatan ya mungkin sehari sekali cukup. Tidak lupa sering-sering cuci tangan, ya, ini penting, ya, karena salah satu mencegah transmisi COVID maupun diare, flu itu pun juga di sini, ya, cara batuk yang benar. Kemudian tetap update, artinya update ini kita juga tetap melihat perkembangan situasi, ya, situasi yang terjadi di sekitar kita, ini harus kita perhatikan. Kemudian nambah konsumsi buah-buahan.
Nah, yang nggak kalah pentingnya, jangan lupa untuk olahraga rutin, ya. 15 sampai 30 menit per hari, ya. Ya, kalau ibu-ibu, kalau saya masak jalan-jalan sana sini apa bisa diartikan olahraga? Itu bukan olahraga. Ya, karena itu sudah kegiatan rutin. Kalau olahraga diniatkan olahraga dan keluar keringatnya berbeda. Keluar keringatnya olahraga dengan aktivitas yang biasanya. Ya, sudah saya kira ini. Ya, kemudian ini tolong dikurangi jajan di jalan, ya. Karena memang ini beresiko. Karena kita tidak tahu dalam proses pengolahan dari jajanan itu, apalagi kalau sudah siap makan, siap saji, ini harus hati-hati. Ya, apalagi situasi sekarang ini COVID ini, hati-hati juga, ya. Ya, waspada nyamuk. Saya kira ini kalau diupayakan juga konsumsi minuman hangat dan sehat, ya. Rutin cuci tangan. Intinya adalah bahwa sistem imun harus kuat. Karena apa? Karena ketika sistem imun kita kuat, maka insya Allah akan menguatkan tubuh kita terhindar dari risiko-risiko itu. Nah, bagaimana cara kita memperkuat imun tubuh kita ini? Salah satunya adalah dengan nutrisi, ya. Nutrisi, ya. Nutrisi kita ya 4 sehat 5 sempurna. Ini nutrisi yang bisa kita jadikan setidaknya ikhtiarnya supaya tidak mudah terserang penyakit. Karena apa? Karena kalau nutrisinya bagus, ya ibaratnya dari dalam tubuh itu sudah ada pertahanan yang kuat, ya, sehingga tidak akan mudah sakit. Salah satunya adalah dengan gizi yang seimbang. Ya. Jadi tadi disampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 31 tadi, ya, kulu wasrobu wa la tusrifu innallaha yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, ya, tapi jangan berlebih-lebihan, ya. Jadi seperti itu. Jadi gizi seimbang. Gizi seimbang ini adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Ya, ini menurut Kemenkes tahun 2014, definisi gizi seimbang. Nah, ini menurut ini contohnya, ya, contoh makan siang 700 kalori. Ya. Dari mana kita bisa menentukan kalori? Ya, ada rumusnya. Rumusnya adalah 30 sampai dengan 50 kalori per kilogram berat badan per hari. Jadi tinggal ngitung aja. Ustaz Dias misalnya berat badannya berapa? 70 kilo. Ya, berarti 70 kalikan dengan berapa? 30 kalori. Berarti ketemunya 2100 kalori dalam satu hari. Nah, nanti bisa diterjemahkan. Ya, makanan pokoknya nasi ini berapa? 150 gram nasi. Ya. Ya, ini isinya apa saja? Ini makanan pokok. Kemudian ada sayurannya, ada buahnya, ada lauk pauknya. Ini contohnya. Jadi tidak melebihi itu. Kalau melebihi itu apa ya? Nanti kalau kelebihan terutama karbohidrat ya disimpan dalam bentuk lemak. Akhirnya jadinya badannya menjadi lebih seger, ya. Nggak gemuk ya, seger, gitu ya. Oke, nah, kemudian kita mengenal istilahnya AKG, angka kecukupan gizi. Apa sih itu? Ya, angka kecukupan gizi ini penting untuk mengetahui bahwa makanan yang kita makan itu mengandung cukup dan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi kebutuhan zat gizi yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang untuk hidup sehat. Ya, menurut. Nah, ini contohnya. Nah, angka kecukupan gizi, ya, ini standar 2019 untuk perempuan. Kelompok umur, nah ini untuk wali santri juga, ya. 19 sampai 29 tahun, energi kalorinya 2250. Ini diterjemahkan, proteinnya 60 gram, lemaknya 65, karbohidratnya 360, seratnya 32. Minumnya 2350, ya. Ini dengan asumsi berat badannya 55 kg, tingginya 159. Nanti ini contoh-contoh saja, kita bisa mau mengambil yang mana. Semakin usianya tambah, itu energinya semakin berkurang, ya, dikurangi. Tapi untuk kebutuhan airnya tetap stabil. Ya. Hanya untuk kebutuhan energi kalorinya berkurang. Karena memang secara aktivitas beda orang usia 50 dengan usia 29. Atau mungkin di usia yang 49. Ya. Sementara untuk yang laki-laki juga demikian, ya.
Demikian lemaknya memang agak lebih banyak laki-laki karena memang aktivitas laki-laki itu lebih banyak dibandingkan dengan yang perempuan. Nah, ini salah satu kiatnya adalah kita harus istilahnya kita triple L. Jadi kita kurangi garam, kita kurangi minyak, dan kita kurangi gula. Ini triple L ini. Kalau kita bisa menjaga ini, insya Allah sehat, ya. Jadi karena memang hampir rata-rata penyakit-penyakit metabolik yang muncul di usia-usia di atas 40 itu rata-rata karena gangguan di sini, terlalu banyak garam, terlalu banyak minyak, dan terlalu banyak gula. Sehingga harus kita perhatikan. Nah, anjurannya contohnya ini. Jadi untuk gula ini kita itu per orang itu per hari itu hanya 10% dari total kalori atau hanya 200 kalori atau setara dengan gula kita itu hanya 4 sendok makan per orang per hari atau sama dengan 50 gram saja, itu kebutuhan kita. Sementara untuk garam, bagi yang suka asin, garam itu cukup 1 sendok teh saja per orang per hari atau setara dengan 5 gram. Jadi kita bisa ngitung ini berapa ya kira-kira. Nah, sementara untuk konsumsi lemak, minyak-minyaknya itu yang suka minyak itu hanya 5 sendok makan ya per orang atau setara dengan 67 gram orang per hari. Ini kebutuhan minyak. Jadi kalau minyak jangan terlalu banyak-banyak ya. Ini fakta yang kita terjadi itu kadang-kadang anak-anak kita atau mungkin kita itu suka nyamil. Nah, kalau kita perhatikan ini sumber yang saya ambilkan dari beberapa literatur itu. Jadi kalau kita makan nasi, energinya itu 180 kilokalori, ya, proteinnya 3, lemaknya 0,3 dan sebagainya. Perhatikan dengan keripik singkong yang ada bumbunya, ya biasanya itu Stadias di dekatnya ini ya, dekatnya Stopan itu kan ada jualan tuh ya, keripik singkong rasa apa, apalagi kalau manis ya, asin dan sebagainya. Ya, keripik singkong itu ternyata isinya segini, kalorinya 481, proteinnya 2, ya, lemaknya di sini karena digoreng ya. Demikian juga dengan kadar karbohidratnya. Seratnya 1,6. Apalagi kalau kita beli kerupuk ikan, amplang dan sebagainya, ya, kalorinya lebih besar. Demikian juga dengan lemaknya karena digoreng juga. Proteinnya juga. Nah, ini yang bagi yang suka nyamilan, sebetulnya kenapa kok kemudian anak-anak kita atau mungkin kita kalau sudah nyamil nggak lapar, karena memang faktanya lebih besar ini. Yang lebih hebat kalau habis nyamil makannya masih banyak. Ya. Ini coba kita perhatikan kandungan proteinnya, ya. Jadi kandungan protein tertinggi itu di udang, ya. Jadi kalau kita susu sapi hanya 3,2 saja, telur ayam 12,4, masih kalah dengan ikan tongkol. Udang paling tinggi 21. Sementara ikan gabus, ya, ikan gabus itu kalau kita kutuk gitu ya. Kutuk itu sekian proteinnya. Daging sapi 18, daging kambing sekian, daging ayam sekian. Artinya apa? Ternyata protein tertinggi itu kalau kita ingin protein itu ternyata ada di udang. Ya, sehingga udang harganya pun berbeda dengan telur ayam maupun berbeda dengan apalagi ya dengan yang lainnya. Saya kira gitu. Nah, terkait dengan serat, ya kita juga harus memperbanyak serat. Serat ini ternyata serat tertinggi itu ada di mana? Ya kalau kita jamur kuping mungkin agak sulit ya. Ya di sawi atau kembang turi ini ternyata ini komposisinya. Ya daun singkong itu ternyata juga tinggi, apalagi daun ubi. Ya ini juga tinggi kadar serat. Ya ini dalam keadaan segar. Kandungan vitamin C. Ketika kita mengkonsumsi vitamin C, dosis vitamin C kita dalam satu hari itu adalah cukup 1000 mg. Ya 1000 mg. Jadi kalau beli vitamin ya cukup sekali saja, nggak usah 2 kali. Nanti karena kelebihan vitamin C itu akan dibuang dalam bentuk urin, sehingga kalau kelebihan ya akan terbuang saja. Kalau kurang teriak-teriak, tapi kalau kelebihan dia akan terbuang, sehingga nggak perlu kita mengkonsumsi terlalu. Ya. Ternyata kandungan vitamin C yang cukup tinggi itu di pepaya, murah meriah, lebih tinggi kandungan vitamin C-nya dibandingkan dengan apa ini? Jeruk nipis ya. Jeruk nipis harganya lebih mahal kan, jeruk nipis, atau lagi pisang hijau ya, mangga golek atau bagi apel. Ternyata
kandungan dari pepaya ini cukup tinggi vitamin C-nya. Ya, tertinggi adalah jambu biji ya, jambu merah atau jambu yang sebagainya itu yang biasanya kita jus itu ternyata kandungan vitamin C-nya lebih tinggi, sehingga pada pasien-pasien yang pada orang yang dengan kadar trombositnya turun itu pun juga cocok diberikan dari jambu. Kemudian serat buah segar ya. Serat buah segar itu ternyata yang tertinggi adalah pada mangga mana lagi ya. Mangga mana lagi itu 11, sehingga kalau misalnya kita ngomong kalau sulit buang air besar makan pepaya karena tinggi serat, ternyata enggak, pepaya hanya 1,6 saja. Masih kalah dengan nangka, masih kalah dengan pisang kepok ya. Pisang kepok 5,7 ya. Atau bahkan mungkin masih kalah dengan apel ya. Buah naga. Jadi pepaya hanya 1,6. Paling tinggi adalah mangga mana lagi. Sekarang kan lagi musim kan mangga mana lagi. Karena memang dari seratnya kan sudah kelihatan. Ya. Tipsnya, bagaimana cara kita membuat. Kenapa, Ustaz? Oh ya, dilanjut ya. Oke. Bagaimana cara tips membuat menu sehat untuk keluarga kita supaya imunnya bagus? Pertama adalah ini, rencanakan anggaran keluarga. Ya, jadi kita harus merencanakan prioritas hal yang penting. Apa yang direncanakan adalah menunya minimal selama sepekan, minggu. Kita harus menyusun menu itu, masakannya apa, masakan yang sehat dan variatif. Nah, jadi sepekan ini sudah kita lihat, oh hari Senin nanti menunya ini, Selasa ini, Rebu ini sampai dengan hari Sabtu. Nah, kemudian kita belanja bahan kebutuhan itu sesuai dengan menu belanja yang hemat dan tepat. Tadi ya, jadi bagus kandungannya itu tidak harus mahal ya. Ternyata pepaya itu juga cukup bagus, mangga mana lagi juga cukup bagus ya, dan lain-lain sebagainya. Artinya ini perlu kecerdasan kita ya. Jadi sehat itu tidak harus mahal ternyata ya. Kemudian untuk mempercepat proses atau masak kilat ya, kita harus pepaya. Ya, bentar Bu. Jadi diupayakan bahan-bahan itu sudah kita masak ya, kita olah setengah jadi, sehingga akan lebih cepat ketika kita membutuhkan. Ini contoh menunya ya, saya kira untuk contoh menu-menu ini signifikan lagi. Jadi pagi ada selingannya, siang, malam juga ada selingan ya. Nah, ini yang terakhir. Nah, yang terakhir saya sampaikan, ini yang banyak. Saya ngomong kelor healthy drink. Jadi ini mungkin semuanya pernah lihat yang namanya pohon kelor. Ya. Ternyata pohon kelor itu luar biasa, Masya Allah. Ya. Itu memiliki tinggi protein, tinggi serat, dan tinggi zat-zat elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Sehingga kalau nanti mau bikin, ada namanya kelor healthy drink ini, jadi kita mengambil daun kelor, diupayakan sekitar 20 gram itu segini, kemudian kita madu 2 sendok, jeruk manis 1-2, kemudian kita blender. Dan luar biasa ya, luar biasa kelor drink ini untuk meningkatkan, menjaga stamina. Murah, meriah ya. Kalau kelor mungkin nggak usah beli ya. Tetangga kita mungkin ada, bahkan mungkin kalau kita menanam itu cepat sekali tumbuhnya, tapi ini memiliki kandungan protein yang cukup. Ya, ini contohnya. Ya. Kalau nanti bisa ada 18 manfaat daun kelor ya untuk kesehatan. Ini ada yang mengatakan 10, dan sekali lagi ini luar biasa manfaat dari kelor. Dan sebagai kesimpulan dari materi saya pada kesempatan ini, salah satu untuk menjaga kesehatan keluarga kita, pertama adalah kita harus ber-PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Itu salah satunya, tolong untuk mencegah transmisi virus COVID-19 ini, kita rajin-rajin cuci tangan, menggunakan masker, jangan lupa ya. Kita menggunakan masker, dan idealnya adalah masker surgical ya, masker bedah ya. Jangan scuba, kalau scuba itu kadang masih tembus itu ya, scuba tembus. Kemudian ini, makan makanan yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal tapi bernilai gizi. Kemudian tidak ada kalah pentingnya adalah dengan rajin olahraga. Dengan olahraga ini akan membantu hemodinamik tubuh kita menjadi lebih bagus. Demikian, nah ini gambar di mana ini? Ya, ini adalah
contoh lingkungan yang asri, sehat, ya, insya Allah akan meningkatkan imunitas. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, saya kembalikan pada Ustaz Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sangat bermanfaat ya. Kalau menurut saya sendiri ini sangat bermanfaat untuk saya, apalagi saya juga orang tua baru ya. Inilah hal yang saya perlukan dari panjenengan sedoyo yang sudah berpengalaman, terutama Samsul Bakti ini. Ya, untuk berikutnya kita akan berikan sesi tanya jawab. Monggo siapapun yang ingin bertanya, silakan langsung menanyakan, nanti saya akan merespon. Monggo siapa yang mau bertanya? Mungkin Ustazah Karyati mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin tanya ini Ustadz Samsul terkait dengan makanan tadi ya, makanan sehat tadi ya, nasi yang seimbang. Kan kadang kita sebagai ibu rumah tangga itu kan kalau harus menghitung-hitung kalori, protein, gini kan terlalu apa ya, kadang nggak sempat lah gitu ya, akhirnya masak ya seadanya gitu ya. Yang penting ada sayur, ada nasi, ada lauk kan gitu misalnya. Itu bagaimana ya kalau misalnya pengaruhnya terhadap kesehatan di keluarga kita itu gitu. Jadi nggak ngitung-ngitung gitu, tapi ya alhamdulillah maksudnya ya sehat gitu ya. Gitu. Oke, monggo Ustaz Samsul Bari dijawab. Ya, terima kasih Ustaz Karyati. Jadi memang ini kan ya fenomena yang terjadi di hampir seluruh keluarga di Indonesia ya. Kadang-kadang kita memang kurang begitu perhatikan di sini. Padahal nutrisi ini penting sekali. Kadang sego lawuh mie gitu ya. Iya. Jadi nasinya ya nasi, lauknya mie sama kerupuk gitu ya. Ya, jadi itu sebetulnya kurang tepat. Tapi setidaknya gini. Jadi memang idealnya adalah jangan terlalu banyak karbohidrat ya. Karena karbohidrat itu nanti dia juga kalau terlalu banyak dia disimpan dalam bentuk nanti jadi gula dan lemak ya. Jadi nggak usah terlalu banyak. Karena memang tadi ya, setiap kita, terutama mungkin untuk anak-anak kita, di usia-usia golden age-nya itu, harus kita berikan nutrisi yang cukup. Jadi tadi ya, kita memenuhi nutrisi itu tidak harus mahal, tidak mahal. Jadi artinya seratnya juga ada, protein juga ada. Protein pun juga banyak sumbernya, bisa yang hewani maupun yang nabati ya. Kelihatan kita remeh kayak tempe 2000 sudah cukup banyak. Ternyata itu kandungannya lebih tinggi ya, kandungan proteinnya itu lebih tinggi tempe itu ya. Tempe itu ternyata tinggi juga kandungan proteinnya. Kelihatannya kita kan tempe. Nah, ini perlu variasi dari uminya, ibunya. Ya, jadi hari ini tempe bacem, besok tempe apa lagi gitu ya. Jadi itu yang menarik gitu ya. Jadi karena apa, makanan yang baik itu ketika dia tidak disajikan dengan yang baik, saya kira Ustazah Karyati dulu kan punya pengalaman di situ ya, ini akan berpengaruh gitu ya, berpengaruh terhadap selera anak ya. Sama-sama tempenya, sama-sama tahunya, tapi ketika disajikan ya, disajikan dengan penyajian yang baik tentu akan berbeda, apalagi rasanya. Dan saya ingatkan juga jangan terlalu banyak tadi ya. Less oil, less salt, and less sugar ya. Jadi nggak terlalu banyak garam ya. Biasanya kadang-kadang kita apalagi kasih MSG ya. Tuh, nah ini MSG ini tidak non recommended ya. Nggak perlu direkomendasikan itu. Karena apa? Karena ya memang MSG itu merusak ya, merusak. Memang dibutuhkan, tetapi jangan terlalu banyak. Terjadi anak-anak kita kan harus hati-hati. Ya prinsipnya gitu, Ustaz. Jadi
diukur saja. Kalau memang untuk mengukurnya sulit ya kita pakai ini aja. Jadi kebutuhannya kira-kira 300 gram itu seberapa. Yang jelas rumusnya untuk memenuhi kebutuhan kalori itu adalah 30 sampai dengan 50 kalori per kilogram berat badan per hari. Ya. Jadi anak kita berapa berat badannya? Misalnya anak kita berat badannya Faiz misalnya 20 kilo lebih ya. Saya kira Faiz mungkin sudah 30-an. Nah, kalau 30 kilo misalnya, 30 kilo berarti kebutuhan dia dalam satu hari adalah 900 kalori. Nah, 900 kalori ini kan harus kita penuhi. Unsurnya yang utama adalah ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ya kan? Nah, itu aja. Jadi itu jadi harus diimbangkan. Nah, sumber karbohidratnya itu tidak hanya dari nasi saja, dari buah-buahan pun juga kadang ada unsur karbohidratnya. Protein pun demikian, ya, serat juga demikian. Ya. Wallahu a'lam bishawab mungkin seperti ini. Ya, matur nuwun Ustaz Syamsul dan penjelasan jawaban dari Ustaz Syamsul. Berikut ada pertanyaan lagi Ustaz Syamsul dari insyaallah dari wali murid kita atas nama Lina. Pertanyaannya bagaimana mengatasi selera keluarga yang terbiasa dengan makanan? Iya. Oke. Ya. Terima kasih ya. Jadi yang satu hal, jadi kalau memang kita sudah terbiasa itu akhirnya kan sensornya menjadi apa ya? Menjadi agak sedikit terganggu. Jadi satu hal saya sampaikan terkait dengan garam. Jadi garam ini juga tidak terlalu banyak, nggak boleh banyak. Karena ketika garam itu terlalu banyak nanti akan berpengaruh merestriksi cairan. Sehingga orang nanti lambat laun dia akan mudah terkena hipertensi, ya, darah tinggi. Salah satunya adalah karena hal-hal yang asin, gitu ya. Jadi mungkin saat ini tidak muncul gejala itu, tapi kita berpikir 10-15 tahun yang akan datang itu pasti akan muncul karena dia akan terakumulasi karena sistem dalam tubuhnya sudah istilah kita itu sensornya lah mungkin ya, sensor dalam tubuh kita itu bahwa kalau asin 1 sendok itu menjadi tidak asin karena kita memang standarnya hariannya sudah 4 sendok gitu ya, sehingga bagi kita 1 sendok itu sudah rasanya asin, bagi yang sudah biasa asin ya asin itu. Nah, kalau ini terakumulasi terus, nanti dia akan merestriksi cairan dalam tubuh, ya. Kadar natrium terlalu tinggi, nanti akan berpengaruh pada di ginjalnya, terutama nanti hati-hati. Caranya untuk mengatasi yang seperti itu ya memang harus dikurangi dengan perlahan-lahan, ya. Jadi memang harus dikurangi, ya, dikurangi. Dan penyajian garam pun juga harus benar. Kadang-kadang kan kita itu kan agak keliru ya. Jadi garam itu kita sajikan ketika masak masih jadi misalnya kita mau bikin kuah gitu ya. Jadi semuanya masuk langsung dengan garamnya. Padahal kalau penyajian yang benar itu garam itu diberikan di akhir. Jadi setelah semuanya masuk, semua sudah mateng, baru kemudian kita ambil garam seperti itu kemudian kita tuangkan. Baru kemudian itu karena apa? Karena ketika kita menuangkan garam itu dalam kondisi makanannya itu belum panas, itu dia akan menguap garamnya itu. Ya, garamnya akan menguap. Nah, ketika garam menguap, sebetulnya dia masih ada sedimen, ada residunya di situ. Nah, sehingga itu yang dirasakan kurang asin. Padahal sebetulnya sudah asin, sudah banyak itu. Beda ketika mungkin coba nanti dirubah cara kita memberikan garam itu. Karena garam akan mudah menguap, mudah tereduksi dengan suhu gitu ya. Nah, dia mungkin seperti itu ya, bisa disampaikan ke istrinya nanti. Masaknya, lo kok ganti deh? Wah, ya ini ilmu baru. Akan beda memang hasilnya. Ya. Lurus. Ya karena biasanya istri saya juga masak itu ya sambil nyicipin kayak. Mungkin semua ya. Iya. Tambahin lagi. Royco itu sampai banyak biasanya. Iya.
Makanya mungkin untuk Bu Lina gitu jawabannya. Jadi mungkin keluarganya bisa diberikan pengertian lagi Ustadz kalau lebih asin gitu. Mungkin ini Ustadz, kalau misalnya kita tetap asin ya, maksudnya kadang kan susah ya, kadang harus ada yang susah gitu, makanya nggak enak kalau nggak ada itu. Mungkin ada penyeimbang, mungkin menu atau apa ya, buah atau sayur yang mungkin jadi penyeimbang atau detox untuk asin itu sendiri. Nah, mungkin apa? Kalau untuk itu ya, jadi untuk mendetoksnya saya kira dengan pemberian ini pemberian kayak buah-buahan gitu cukup bisa ya. Jadi buah-buahan, terutama buah-buahan yang agak sedikit asam gitu ya. Karena kan asam itu sedikit bisa agak mengurangi karena hampir secara komposisi sama-sama ada unsur natriumnya sebetulnya ya. Karena asam itu kan unsur anunya juga ada natriumnya, hanya molekulnya berbeda ya. Jadi kalau satunya MgSO4, kalau ini kan natrium NaCl-nya ya. Jadi sebetulnya masih bisa sedikit mengurangi lah. Jadi ya salah satunya mungkin dengan asam itu ya. Jadi mungkin agak sedikit asam itu. Karena secara rasa hampir sama. Dicoba saja. Jadi jangan terlalu banyak ya untuk Bu Lina, ya untuk keluarganya. Ya. Nanti kita berpikir agak jauh lah. Mungkin mudah-mudahan kita dikasih umur yang agak panjang nanti nggak ada penyakit yang aneh-aneh lah. Ya. Oke. Allah alam bisawab. Ampun, Bu Lina. Ya sudah. Nggih, matur nuwun. Mungkin itu Bari tadi jawabannya. Mungkin ada yang lainnya? Monggo, satu lagi. Di kolom chat kayaknya ada ini. Di kolom. Oh, nggih. Saya belum cek. Nggih. Maaf, mohon informasi kembali tentang manfaat daun kelor. Jadi pertanyaannya Ustadz Samsul, manfaat daun kelor dan resep racikan daun kelor yang tadi Ustadz Ustadz presentasikan tadi apa saja gitu. Oh iya. Ya. Jadi kelor healthy drink tadi nggih. Oh iya. Ini contoh saja. Sebetulnya kelor tidak harus di jus ya. Nah, kalau saya sampaikan tadi kelor healthy drink itu tadi hanya cukup kita ngambil kelor sekitar 200 gram, ya mungkin 1 genggam ini, kemudian kita bersihkan pakai madu 2 sendok sama jeruk manis, kemudian kita jus ya. Jeruk manisnya 1 atau 2, jus sudah selesai siap. Tapi sebetulnya kelor ini juga bisa kita masak dengan menu yang lain. Nah, Ustazah Karyati itu mungkin pengalaman itu ya. Bisa kita masak dengan di jangan bening atau mungkin campuri dengan jagung atau sebagainya. Itu saya kira banyak sekali. Atau mungkin buahnya kelor itu. Jadi kelor itu mungkin dari batangnya, buahnya sama daunnya itu manfaatnya luar biasa. Kandungan proteinnya tinggi ya. Itu kalau mungkin kandungan terutama proteinnya ya. Proteinnya banyak sekali ya. Proteinnya, dan ini protein yang cukup bersahabat dengan tubuh kita, sehingga ini salah satu contohnya ya, contoh kita mulai ke back to nature ya, kembali ke alam itu seperti itu bisa kita ya. Atau yang mungkin yang lain-lainnya kalau mau sebetulnya untuk jaga stamina juga itu ini daun sirih ya, daun sirih di jus pun juga bisa. Masa sih? Iya, saya pernah ngerasakan, tapi memang di badan juga enak. Ya. Nah ini kalau yang kelor ini memang sudah banyak banyak terbukti ya. Ya nanti mungkin untuk tadi pertanyaan itu sebentar terkait dengan kelor tadi itu ya. Jadi komposisinya gitu aja. Nah, jadi ngambil daun kelor kemudian kan. Kalau untuk manfaatnya banyak sekali ya, untuk kesehatan, untuk stamina tubuh ini banyak sekali manfaatnya karena memang dia mengandung asam amino yang esensial. Ya. Ada lagi tadi Ustadz ya, ini dari Ustazah Dewi ini ya, terkait dengan jika ada anggota keluarga punya penyakit komorbid, kira-kira antisipasi apa yang harus kami lakukan untuk menghindari dari COVID? Nah ini, jadi
ketika ada keluarga yang punya komorbid, maka solusinya adalah kita memang harus pintar-pintar melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Jadi tadi saat ini situasinya Malang saat ini dalam dua minggu ini, mulai akhir November sampai dengan Desember ini, kita itu terjadi lonjakan. Ya, sebagai informasi, di rumah sakit lapangan kemarin kita itu peningkatan pasien itu 400% di Surabaya, di Indrapura itu sampai penuh. Di rumah sakit kami kita membuka layanan tambahan. Kita nambah 30 tempat tidur. Ya, dari 30 tempat tidur, hari ini kita nambah 10 tempat tidur, semuanya full. Sehingga totalnya kita ada sekitar 200 tempat tidur. Itu untuk pasien khusus COVID, full kita. Ya, jadi ini yang terjadi. Bagi yang punya komorbid, hindari. Jadi orang yang punya komorbid sebaiknya dia melakukan aktivitasnya tidak terlalu banyak sering keluar. Terutama pasien orang-orang yang memiliki riwayat darah tinggi, kencing manis itu. Hati-hati. Karena apa? Karena sistem tubuhnya itu dengan virus corona ini, dia itu sudah punya sudah punya kesamaan. Jadi kalau kita yang sehat nggak punya komorbid, virus itu mau masuk ke kita itu dia harus buka kunci kita, buka pagar, buka kunci lawang, baru bisa masuk ketika kita kondisinya drop. Tapi bagi orang yang komorbid itu, jadi pintunya sudah dibuka, sehingga virusnya suruh masuk aja, nggak usah buka lawang, nggak usah buka kunci. Nah ini yang harus hati-hati, kita bener hati-hati ya. Banyak kemarin teman saya usianya lebih muda dari saya, tidak langsung dia hanya 3 hari saya pantau di ini karena di tim itu tidak apa-apa, hari Jumat, hari Kamis dia masuk, Jumat, Sabtu, Ahad, Sabtu itu masih oke, tapi jam 12 malam meninggal. Padahal tidak apa-apa, artinya ini memang kondisinya seperti itu. Ya, jadi kita harus hati-hati. Ini untuk garam. Ada lagi tuh Ustaz, kalau diganti dengan Himalaya itu bagaimana? Kenapa? Diganti dengan? Garam Himalaya untuk masakan. Oh, silakan aja. Intinya garam yang beriodium, ya, garam yang beriodium. Silakan saja, nanti kan kita bisa baca. Emang kalau garam gerasa itu kan sekarang sudah nggak begitu digunakan ya, itu kan tradisional. Ya memang sebaiknya garam-garam yang memang dalam prosesnya ada komposisinya itu, jadi ada unsur natriumnya dan juga ada iodiumnya. Oke, leres. Oke, mungkin sampun ya. Semuanya nggih. Mungkin sebentar ini ini mungkin ada satu lagi ya, biar nanti saya tidak ada utang dari Pak Jamil ini ya. Ini ya. Pak Jamil ini sama-sama wali santri, temannya anak saya juga. Oke. Afnan. Jadi yang dilakukan ketika terjadi klaster keluarga. Ya. Jadi ketika terjadi semua saja, sebenarnya tidak hanya klaster keluarga, ketika seseorang itu terinfeksi ini, sebetulnya kan yang berbahaya itu ketika dia ada efek samping, terjadi pemberatan kondisi tubuhnya jadi tambah turun. Nah, ketika kondisinya tambah turun, maka dia harus masuk rumah sakit. Contohnya apa? Ketika terjadi batuk yang terus-menerus, kemudian ada sesak nafas diikuti dengan demam, ya. Terus terjadi pengurangan anusia itu pembauannya itu terganggu, atau mungkin diare terus-menerus. Jadi karena sekarang itu tidak harus demam, kadang-kadang diare. Nah, ketika itu terjadi pemberatan kondisi tertentu, maka dia idealnya harus ke rumah sakit. Kalau satu keluarga positif kemudian tidak ada gejala, ya sebaiknya mengisolasi mandiri. Ya idealnya nanti disampaikan, nanti biar ada yang backup ya. Jadi mungkin dari tetangga kanan kirinya atau saudaranya dan sebagainya itu yang bisa membantu kebutuhannya. Ya, karena apa? Karena harus 14 hari. Standar dari WHO yang sekarang diadop oleh Kemenkes itu, jadi dari 14 hari itu diambil 10 hari. Di antara 10 hari itu harus ada 3 hari yang bebas keluhan. Ketika 3 hari bebas keluhan, maka dia sudah dinyatakan
dinyatakan sudah sembuh, ya, walaupun mungkin hasil tes swabnya masih positif, ya, tapi dia sudah tidak menularkan. Ya, kira-kira seperti itu, nggih, wallahu a'lam bishawab. Ngapunten. Oke, matur nuwun Ustaz Samsul Bahri atas materi yang sudah diberikan dan terima kasih kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah menambah tambahan ilmu yang bisa diberikan oleh Ustaz Samsul. Untuk itu saya kembalikan ke Master of Ceremony-nya, Ustaz Rizky, monggo. Terima kasih Ustaz Samsul Bahri atas apa yang sudah diberikan. Saya dan Safa dan MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Matur nuwun kerjasamanya kepada wali ayah bunda dan sekalian dan kepada Ustaz Samsul Bahri selaku pengisi materi hari ini. Terima kasih untuk penanya dan terima kasih untuk pemateri hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita tutup acara kita dengan shalawat Nabi dan doa kafatul majlis. Allahumma anakallah. Matur nuwun, kami tutup majelis kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live nggih, Ustaz. Nggih. Matur nuwun Ustaz. Nggih, Ustaz.